أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Ad-Darsul Awwal. Pelajaran pertama. Pada pelajaran ini, kita akan membahas tujuan-tujuan pembelajaran berikut. Pertama, berkenalan dengan bahasa Arab. Kedua, memahami kata hadza. Ketiga, memahami kata tanya dengan menggunakan ma, a, dan man. Keempat, mampu membedakan antara kata tanya dengan menggunakan ma, a, dan man. Kelima, mampu menjawab latihan-latihan yang diberikan dengan baik dan benar. Dan keenam, menguasai kata-kata terbaru yang terdapat dalam kolom Al-Kalimatul Jadidah. Tujuan pertama yang akan kita pelajari adalah berkenalan dengan bahasa Arab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahasa Arab adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk menjadi bahasa Al-Quran. Hal ini tentunya menunjukkan akan kemuliaan dan keagungan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dari ayat ini, kita mengambil sebuah pelajaran, yaitu seseorang tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang baik dan benar, kecuali dengan memahami bahasa Arab. Hal ini tentunya menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih bisa mengerahkan waktu dan tenaga di dalam mempelajari bahasa Arab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, memahami Al-Quran adalah hal yang wajib bagi setiap manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan dan keselamatan bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan celaan terhadap orang-orang yang tidak mau mentadaburi dan memahami ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Akan tetapi, janganlah kita merasa pesimis dan putus asa dikarenakan realita yang ada pada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan di dalam surat Al-Qamar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mudahkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Hal ini tentunya mengandung konsekuensi akan dimudahkannya bahasa Arab untuk dipahami. Karena sebagaimana yang kita ketahui, seseorang tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang baik dan benar kecuali dengan memahami bahasa Arab. Semoga hal ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih berusaha di dalam mengerahkan waktu dan tenaga dalam mempelajari bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima di sisinya. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Kami mengucapkan selamat mengikuti. Pembahasan berikutnya adalah memahami kata hadza. Memahami kata hadza mencakup hal-hal berikut: pengucapan, penulisan, makna, dan penggunaan. Pengucapan dan penulisan kata hadza. Bentuk hadza. Kata hadza terdiri dari 4 huruf, yaitu ha, alif, zal, dan alif. Sehingga kita membacanya hadza, hadza. Silakan diulangi, hadza. Akan tetapi, cara penulisannya sedikit berbeda. Hal tersebut dikarenakan huruf alif yang ada setelah ha menjadi dihilangkan, akan tetapi tetap diucapkan. Berikut cara menulisnya. Makna dan penggunaan kata hadza. Makna hadza. Kata hadza apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti ini. Penggunaan kata hadza. Kata hadza adalah kata penunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Hadza. Ini. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ma hadza. Apa ini? Keterangan. Pertanyaan dengan menggunakan ma ditujukan untuk menanyakan isim atau kata benda ghairu aqil atau yang tidak berakal. Adapun pertanyaan dengan menggunakan hamzah ditujukan untuk memastikan hakikat atau jenis sesuatu. Ma hadza.
Apa ini? Hadza baitun. Ini rumah. Perhatikan, tatkala pertanyaan dengan menggunakan kata ma, maka jawaban yang diinginkan adalah hakikat atau jenis benda tersebut. Misalnya, kita lihat pada pertanyaan ini. Ma hadza? Apa ini? Dikarenakan gambar tersebut adalah gambar sebuah rumah, maka kita menjawabnya dengan hadza baitun. Ini rumah. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Na'am, hadza baitun. Benar, ini rumah. Perhatikan, tatkala pertanyaannya menggunakan huruf hamzah, seperti pada ahadza baitun, apakah ini rumah? Pertanyaan ini ditujukan untuk memastikan hakikat atau jenis sesuatu. Sehingga jawabannya hanya akan berkisar pada dua hal, yaitu jawaban yang membenarkan atau jawaban yang tidak membenarkan. Apabila kita ingin membenarkan apa yang ditanyakan, maka kita menjawabnya dengan menggunakan kata na'am, benar. Akan tetapi, apabila kita ingin menjelaskan bahwasanya pertanyaan tersebut tidak benar, maka kita menjawabnya dengan menggunakan kata la, bukan. Perhatikan pada pertanyaan ini. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Kita lihat gambar di sini adalah gambar sebuah rumah. Oleh karena itu, kita menjawabnya dengan na'am, hadza baitun. Benar, ini rumah. Ma hadza? Apa ini? Hadza qamisun. Ini kemeja. Ahadza sarirun? Apakah ini ranjang? La, hadza kursiyun. Bukan, ini kursi. Perhatikan pertanyaan dengan menggunakan hamzah. Pada kalimat ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Dikarenakan gambar yang ditanyakan bukan gambar sebuah ranjang, maka kita tidak membenarkan pertanyaan tersebut. Sehingga kita menjawabnya dengan menggunakan kalimat la, hadza kursiyun. Bukan, ini kursi. Maksudnya, ini bukan ranjang, ini kursi. Ahadza miftahun? Apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Bukan, ini pena. Ma hadza? Apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Tamrin, latihan. Cara menjawab latihan ini adalah sebagai berikut. Pertama, pada latihan ini, pertanyaan yang diberikan adalah dengan menggunakan kata tanya ma, sehingga pelajar diminta untuk menyebutkan nama gambar sesuai dengan maknanya masing-masing. Kedua, tulislah jawaban Anda pada sebuah kertas terlebih dahulu, kemudian cocokkan dengan jawaban yang akan diberikan. Ketiga, silakan videonya dihentikan terlebih dahulu agar lebih tenang dalam menjawabnya. Ma hadza? Hadza miftahun. Ma hadza? Hadza kitabun.
ما هذا؟ هذا قلم. ما هذا؟ هذا باب. ما هذا؟ هذا بيت. ما هذا؟ هذا كرسي. Tamrin. Latihan kedua. Cara menjawab latihan ini adalah sebagai berikut. Pertama, pada latihan ini, pertanyaan yang diberikan adalah dengan menggunakan hamzah. Sehingga para pelajar diminta untuk menjawab dengan menggunakan kata na'am apabila pertanyaannya sesuai dengan gambar dan menggunakan kata la apabila pertanyaannya tidak sesuai dengan gambar. Kedua, tulislah jawaban pada sebuah kertas terlebih dahulu, kemudian cocokkan dengan jawaban yang akan diberikan. Ketiga, silakan videonya dihentikan terlebih dahulu agar lebih tenang dalam menjawabnya. أهذا بيت؟ لا، هذا مسجد. أهذا مفتاح؟ لا، هذا قلم. أهذا قميص؟ نعم، هذا قميص. أهذا نجم؟ نعم، هذا نجم. Tamrin. Latihan ketiga. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Cara menjawab latihan ini adalah sebagai berikut. Pertama, pelajar diminta untuk membaca dan memberi harokat pada kata-kata yang diberikan. Kedua, tulislah jawaban pada sebuah kertas terlebih dahulu, kemudian cocokkan dengan jawaban yang akan diberikan. Ketiga, silakan videonya dihentikan terlebih dahulu agar lebih tenang dalam menjawabnya. هذا مكتب. هذا مسجد. هذا قلم. هذا سرير. ما هذا؟ هذا كرسي. أهذا بيت؟ لا، هذا مسجد. ما هذا؟ هذا مفتاح. Sebelum memulai pembahasan dengan menggunakan kata tanya man, kita akan menyimak pengantar berikut. Dalam bahasa Arab, kata benda dikenal dengan istilah isim. Isim terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, isim aqil atau yang berakal. Kedua, isim ghairu aqil
atau yang tidak berakal. Contoh isim aqil atau yang berakal adalah seperti manusia, jin, dan semisalnya. Adapun contoh isim ghairu aqil atau yang tidak berakal seperti binatang, tumbuhan, dan benda mati. Man hadza? Siapa ini? Keterangan. Kata man adalah kata yang digunakan untuk menanyakan isim aqil atau yang berakal. Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Ini dokter. Perhatikan. Gambar yang terlihat di sini adalah gambar seorang dokter. Dan kita ketahui bahwasanya dokter termasuk ke dalam kategori manusia. Dan kata manusia tercakup dalam kategori isim aqil atau kata benda yang berakal. Oleh karena itu, tatkala kita ingin menanyakan gambar tersebut, kita menggunakan man. Man hadza? Siapa ini? Hadza waladun. Ini seorang anak. Man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Ini seorang pelajar. Ahadza waladun? Apakah ini seorang anak? La, hadza rajulun. Bukan, ini seorang pemuda. Ma hadza? Apa ini? Hadza masjidun. Ini masjid. Perhatikan. Gambar yang terlihat di sini adalah gambar sebuah masjid. Dan kita ketahui bahwasanya masjid termasuk dalam kategori isim ghairu aqil atau kata benda yang tidak berakal. Oleh karena itu, tatkala menanyakan kata tersebut, kita tidak menggunakan kata man. Akan tetapi, yang kita gunakan adalah kata ma. Kita ulangi. Ma hadza? Apa ini? Hadza masjidun. Ini masjid. Man hadza? Siapa ini? Hadza tajirun. Ini seorang pedagang. Perhatikan. Pada pertanyaan ini, kembali kita menggunakan kata man. Hal tersebut dikarenakan kata yang ditanyakan adalah seorang pedagang. Dan kita ketahui bahwasanya pedagang termasuk dalam kategori isim aqil atau kata benda yang berakal. Hadza kalbun. Ini anjing. Ahadza kalbun? Apakah ini anjing? La, hadza qittun. Bukan, ini kucing. Hadza himarun. Ini keledai. Ahadza himarun? Apakah ini keledai? La, hadza hisanun. Bukan, ini kuda. Wama hadza? Dan apa ini? Hadza jamalun. Ini unta.
Ma hadza? Apa ini? Hadza dikun. Ini ayam jantan. Man hadza? Siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini seorang pengajar. Ahadza qamisun? Apakah ini kemeja? La, hadza mindilun. Bukan, ini sapu tangan. Tamrin, latihan. Iqra waktub, baca dan tulislah. Pelajar diminta untuk membaca dan memberi harokat pada kata-kata yang diberikan. Hentikan sementara videonya, kemudian cocokkan dengan jawaban yang akan diberikan. Ma hadza? Hadza qalamun. Hadza kalbun. Man hadza? هذا طبيب. هذا جمل. أهذا كلب؟ لا، هذا قط. أهذا ديك؟ نعم. أهذا حصان؟ لا، هذا حمار. هذا منديل. أهذا ولد؟ نعم. من هذا؟ هذا رجل. الكلمات الجديدة. Kosakata baru. Berikut adalah kosakata yang kita lewati pada pelajaran ini.